Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Aku Vi dan makasih sudah mampir ke channel aku. Sebuah rumah tua di kawasan elit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Rumah ini dapat julukan dari warga sekitar sebagai rumah berhantu. Bukan tanpa alasan, tapi karena dipercaya di dalamnya tersembunyi kisah kelam yang akhirnya membuat banyak orang lebih memilih menyeberang jalan saja daripada harus melintas di depan rumah ini. Tahun 2002, sebuah cerita beredar di sekitar warga Pondok Indah bahwa ada sebuah peristiwa penghilangan nyawa yang terjadi di salah satu rumah mewah di sana. Peristiwanya sangat mengerikan dan dikabarkan sangat brutal, menghilangkan nyawa dari semua penghuninya. Menurut kasakusuk banyak orang, rumah ini dulunya adalah milik keluarga kaya yang membeli rumah itu di sekitar tahun 70-an. Dan karena kekayaan itu jugalah, rumah ini jadi mengundang niat jahat dari orang yang bisanya hanya mencari jalan pintas saja untuk mendapat uang. Sang ayah adalah seorang pengusaha sukses, sementara ibunya seorang guru musik. Mereka dikaruniai dua anak remaja yang manis, tapi sayang tidak diceritakan apakah dua anak itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, atau mungkin keduanya. Suatu malam tanpa diketahui bagaimana peristiwa detailnya, tiba-tiba saja seluruh keluarga itu lenyap. Tidak ada jejak, tidak ada laporan kehilangan, tidak ada juga upacara pemakaman. Dan sejak itulah mulai muncul banyak hal misterius yang diceritakan dari mulut ke mulut. Seperti di tahun 1985. Seorang satpam kompleks yang baru bekerja di perumahan itu menceritakan bahwa dia sering mendengar suara piano yang dimainkan di tengah malam. Tapi saat dicek, tidak ada siapapun di sana. Di tahun 1993, sebuah keluarga baru pindah ke dekat rumah itu. Anak kecil mereka melihat seorang anak perempuan melambaikan tangannya di lantai atas rumah itu. Tapi saat dia menceritakan pada orang tuanya, dan mereka mencoba melihat ke arah yang ditunjukkan sang anak, yang mereka lihat hanyalah lantai atas rumah itu saja. Tidak ada siapa-siapa di sana, karena ternyata lantai atas yang ditunjukkan sang anak itu sudah runtuh. Tahun 1999, seorang remaja iseng masuk malam-malam ke dalam rumah itu untuk melakukan uji nyali. Dan tentu saja, dia mendapat oleh-oleh dari sana. Dia mencium bau parfum melati yang sangat menyengat, disusul dengan suara langkah kaki yang berat, dan penampakan sosok lelaki parubaya yang sedang duduk di kursi goyang yang rusak dan tersenyum ke arahnya. Tahun 2020, seorang fotografer urban exploration mengunggah video YouTube masuk ke rumah itu. Dalam rekaman yang diperolehnya, di situ tampak sekilas ada bayangan seseorang yang muncul di sudut jendela. Sampai puncaknya suatu malam diceritakan pernah ada seorang penjual nasi goreng keliling yang mendapat pesanan dari orang yang hanya berteriak dari dalam rumah ini. Tapi saat pesanan nasi goreng itu selesai dibuat dan diantarkan ke dalam rumah, si penjual nasi goreng itu dikabarkan hilang. Tidak pernah terlihat keluar lagi dari tempat itu. Ada banyak rumor sih yang beredar tentang rumah ini. Ada yang mengatakan kalau rumah ini memang dikutuk. Ada juga yang mengatakan kalau rumah ini sebenarnya tidak kosong. Dari mereka yang bisa melihat, rumah ini penuh terisi. Tapi terisi dengan jiwa-jiwa yang masih penuh dengan harapan yang tertinggal. Hanya saja waktu mereka sudah dirampas. Menurut kalian mana yang paling relate? Cerita ini bisa jadi cuma sekedar cerita yang lewat begitu saja. Tapi dari cerita ini kita jadi tahu kalau sebuah tempat bisa jadi lebih dari sekedar dinding dan atap. Ada banyak kenangan di situ. Kenangan yang mungkin bisa jadi adalah kenangan kelam yang gak seharusnya diingat.
Suatu saat nanti, kalau kita punya kesempatan melintas di depan rumah ini dan tiba-tiba merasakan hembusan angin yang rasanya sedikit berbeda, bisa jadi kenangan itu sedang minta diputar kembali di ingatan kita. Kirimkan doa dan selalu dekatkan diri kita ke Sang Pencipta. Sekian dulu cerita misterius kita kali ini. Makasih sudah mendengarkannya sampai selesai. Berikutnya, cerita misterius apa yang mau kalian dengar? Aku tunggu komen dan saran kalian untuk video-video selanjutnya. Dan ingat, satu subscribe dari kalian sangat penting artinya buat aku. So, tunggu apa lagi? Subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya juga. Kita akan ketemu lagi di cerita-cerita misterius lainnya. Sampai jumpa.